Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 997 lotre. Sehari sebelum kompetisi dimulai, Tang San meminta tetua pertama untuk membelikannya kemenangan. Membeli 3 besar dan juara terakhir masing-masing. Dua peluang awalnya masing-masing 200-1 dan 300-1. Setelah klan pohon emas biru menghasilkan banyak uang, peluang dinaikkan menjadi 100-1 dan 150-1. Ada terlalu banyak orang yang dipertaruhkan melawannya. Oleh karena itu, meskipun klan pohon emas biru membeli banyak, kontraknya masih banyak, jadi peluangnya tidak naik banyak. Tang San juga sangat tidak berdaya, kekayaan klan pohon emas biru sangat bagus. Adapun peluang pemain lain, dia hanya memperhatikan Mei Gongzi. Peluang Mei Gongzi jauh lebih tinggi darinya, tapi itu sekitar 15. Ini juga karena dia sendiri berpartisipasi langsung dalam pertandingan ulang. Untuk pemula ini, jelas bahwa sebagian besar penonton tidak optimis. Bagaimanapun, jumlah Raja Iblis veteran yang berpartisipasi kali ini sangat besar, dan mereka semua adalah Feng Hao Doulo teratas dari semua ras. Jika kamu ingin menang dalam pertempuran menaklukkan kaisar, sama sekali tidak ada peluang keberuntungan. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan dalam permainan seperti itu, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Tang San juga sangat tidak berdaya, apa yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, auditorium sudah penuh, dan sepertinya di luar agak bising. Tang San datang terlambat, dan dianggap sebagai kelompok terakhir yang masuk. Cuaca hari ini cerah, dengan langit yang cerah. Matahari bersinar di gunung pengadilan leluhur, seolah membawa lapisan cahaya keemasan ke gunung yang megah dan megah ini. Tepat sebelum Tang San duduk untuk waktu yang lama, suara damai bergema di seluruh arena. Diam. Kata-kata sederhana ini membanjiri suara ribut ratusan ribu penonton, dan penonton dengan cepat menjadi tenang. Di tengah-tengah gunung pengadilan leluhur, ada peron di depan area pandang kaisar. Pada saat ini, di peron, lebih dari selusin kaisar semuanya ada di sini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berdiri di tengah, dan melihat ke bawah dengan damai, suaranya yang damai menyebar jauh dan luas, sehingga seluruh istana leluhur dapat mendengarnya dengan jelas. Hari ini adalah acara besar di istana leluhur. Terakhir kali seorang kaisar lahir di istana leluhur adalah Kaisar Iblis Qing Feng yang meraih tahta. Belum lama ini, Kaisar King Kong Jingjing, Kaisar Iblis Kristal, jatuh satu demi satu. Sedih, itu juga membuat posisi kaisar kosong. Kaisar sangat diperlukan. Ini adalah inti dari keberuntungan benua Falan. Oleh karena itu, pertempuran menduduki kaisar ini diadakan secara khusus. 3 teratas akan memenuhi syarat, mewarisi tahta, menjadi kaisar baru. Tuan kota dan rombongan mereka di 15 ruang tuan kota semuanya telah berjalan keluar dan berdiri di depan ruang VIP. Hati Tang San bergerak sedikit, dia bahkan tidak mengatakan itu adalah kontes seni bela diri. Dia langsung mengatakan itu adalah pertempuran untuk kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, kompetisi ini awalnya karena tuan kota Kerry yang baru. Niat awalnya adalah untuk merekrut suaminya, dan atas sarannya, diadakan dalam bentuk kompetisi untuk merekrut kerabat. Tetapi kemudian karena posisi kaisar ada lowongan, juga sulit untuk membuat keputusan di dalam Dewan Pengadilan Leluhur, sehingga persaingan akan diperluas, dan persaingan akan tetap dalam pertempuran menduduki kaisar ini. 3 pemenang terakhir akan menjadi pemenang kompetisi untuk memilih pasangan mereka sendiri. Mereka yang dipilih tidak boleh ditolak. Aku percaya bahwa tidak ada yang akan menolak kebaikan kaisar. Tuan Kota Mei, silakan naik ke panggung. Lampu perak berkedip, dan Mei Gongzi sudah berada di platform tinggi tempat para kaisar berada pada saat berikutnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandangnya sambil tersenyum. Mei Gongzi hari ini mengenakan pakaian tradisional klan Iblis Merak. Gaun perak panjang menguraikan sosoknya dengan sempurna, dan wajahnya yang menawan tenang dengan sedikit kedinginan. Dia masih mengenakan kerudung di wajahnya, dan tidak menunjukkan wajahnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum sedikit dan berkata, "Pengadilan leluhur ingin mengucapkan terima kasih atas proposalmu, jadi acara hari ini telah terjadi. Oleh karena itu, dengan ini aku memberimu hak istimewa untuk langsung memasuki semifinal. Untuk acara ini, apa yang harus kamu katakan kepada semua orang?" Mei Gongzi membungkuk sedikit untuk menyambutnya, dan kemudian berbalik ke lapangan bermain besar di bawah. "Pernikahanku akan diputuskan sendiri, dan aku pasti akan berakhir.
Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Tidakkah kamu membiarkan para kontestan melihat wajah aslimu? Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ini bukan kompetisi untuk penampilan. Mendengar dia menolaknya, ada keterasingan yang jelas dalam kata-katanya, dan Kaisar Iblis Tianhu tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dialah yang telah menargetkan identitas manusia Mei Gongzi. Oke, kamu adalah protagonis dari konferensi perekrutan seni bela diri, jadi biarkan kamu mengumumkan dimulainya konferensi ini, kata Kaisar Iblis Tianhu sambil tersenyum. Mei Gongzi mengangguk dan melangkah maju perlahan. Di bawah sinar matahari, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, aku mengumumkan bahwa pertempuran Kaisar secara resmi telah dimulai. Setelah dia selesai berbicara, cahaya perak menyala lagi di tubuhnya, dan dia telah kembali. Dia pergi ke ruang duduknya sendiri. Suasana penonton langsung tersulut, dan pertempuran yang melibatkan semua Feng Hao dulu urutan ke-11 akhirnya akan dimulai. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan keras, pengundian akan dimulai. Kecuali untuk Tuan Kota Mei, pemain pria dan wanita akan menarik undian secara terpisah. Pengundian yang berdekatan akan memiliki babak sistem gugur pertama. Tidak ada keraguan bahwa permainan ini sangat kejam di tahap awal, selama kamu kalah, kamu akan segera tersingkir. Tidak ada lagi kesempatan, dan semakin brutal permainannya, adegan itu ditakdirkan menjadi tragis. Kaisar Iblis Rubah Surgawi melambaikan tangannya, dan segera, segumpal cahaya putih terbang ke udara, dan di dalam cahaya putih itu, ada samar-samar banyak titik cahaya putih. Pemain pria mulai mengambil undian. Di zona pertempuran, semua pemain pria mengambil beberapa langkah ke depan, dan masing-masing membuka telapak tangan mereka untuk membuat gerakan menggenggam virtual ke arah kelompok cahaya di udara. Mereka semua adalah eksistensi kuat dari tingkat ke-11. Secara alami mudah untuk mengambil hal-hal dari kehampaan. Sekelompok cahaya putih jatuh ke tangan para kontestan, dan Tang San secara alami meraihnya. Di setiap kelompok cahaya putih, ada keberadaan seperti batu dengan nomor tertulis di atasnya. Tang San melirik nomor yang diambil, belum lagi, itu sangat menentukan baginya, nomor 33. Menurut duel nomor dekat, maka lawannya harus nomor 34. Di sebelah ruang VIP Tang San adalah ruang tunggu klan Mamut Emas. Ning Chenen memandang Tang San dan berkata sambil tersenyum, nomor berapa yang ditarik oleh Patriarch Jin? Tang San meliriknya dan berkata dengan setengah tersenyum, apa? Apakah saudara Ning benar-benar ingin bertemu denganku? Ning Chenen tertawa dan berkata, tidak, ini bukan hanya aku. Aku kira semua kontestan ingin bertemu dengan Patriarch Jin. Tang San merasa tidak berdaya, berapa kamu? Ning Chen berkata, angka keberuntungan adalah 66. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku setengah darimu, 33. Kamu jauh dariku. Ning Chenen tampak menyesal, sepertinya nasib tidak cukup, Patriarch Jin, ayolah. Kamu juga. Pada titik ini, pemain pria sudah memiliki nomor lotre mereka sendiri, dan undian untuk pemain wanita adalah sama, dan semua orang mendapatkan nomor lotre mereka sendiri. Lotre sudah berakhir. Hanya Mei Gongzi yang tidak berpartisipasi dalam undian, dan dia sudah menjadi pemain di semifinal. Tidak perlu berpartisipasi dalam babak knockout yang tragis di depan. Babak sistem gugur sebenarnya 3 atau 4 putaran. Hanya ada 2 atau 3 putaran pemain wanita, tetapi permainan pendek ini sudah dapat menentukan peluang menjadi kaisar. Di sisi lain dari zona perang, bahkan udara tampak menjadi bermartabat. Mereka semua adalah eksistensi tingkat ke-11, dan nafas serta kesadaran mereka masing-masing sudah dapat mempengaruhi ruang alam. Secara relatif, suasana di ruang VIP Tuan Kota jauh lebih santai, sebagian besar Tuan Kota hampir menjadi pemain unggulan, dan mereka tidak mungkin bertemu di babak pertama. Tentu saja, dengan pengecualian klan Pohon Emas Biru. Setelah lotre, pemain pria akan bertanding hari ini, pemain wanita akan bermain besok, dan seterusnya. Pemain pria pertama akan memasuki lapangan. Pada saat yang sama seperti yang diumumkan Kaisar Iblis Tianhu, kaisar lainnya kembali ke tempat mereka masing-masing, sesosok turun dari langit, dan itu adalah Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Solen 5 Chapter 998 Pertempuran pertama, pertempuran antara serigala dan macan tutul. Dia jatuh dari udara seperti pedang tajam, berdiri tepat di tengah seluruh arena, tidak banyak. Hakim Kaisar. Di zona perang, 2 sosok terbang pada saat yang sama dan memasuki arena di setiap sisi. Suasana penonton langsung menjadi antusias.
Pertempuran kaisar yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai secara resmi. Saat kedua kontestan ini mendarat, aura mereka mulai melonjak liar. Di sekitar panggung kompetisi, pilar raksasa berkedip dengan cahaya, melepaskan lingkaran cahaya redup yang berubah menjadi film cahaya untuk mengisolasi bagian dalam dan luar, untuk menghindari akibat cedera. Berdiri di tengah lapangan, Great Sword Saint Demon Emperor tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi momentum para kontestan di kedua sisi hanya bisa terus meningkat di sisi mereka sendiri, dan tidak bisa menyentuh sisi lain. Kedua kontestan milik dua ras. Di sisi kiri, adalah seorang pria yang terlihat berusia 40-an, dalam bentuk manusia. Ia memiliki rambut pirang pendek dan mata coklat, tetapi ketika momentum pada tubuhnya meningkat, ada cahaya keemasan yang keluar. Di belakangnya, cahaya dan bayangan ilusi besar juga muncul, itu adalah macan tutul dengan tubuh coklat dan kuning tetapi dengan bintik-bintik emas. Raja Iblis Macan Tutul Emas. Garis darah emas. Semua garis keturunan emas adalah garis keturunan sekunder. Yang pertama adalah patriark kontemporer dari klan Golden Leopard, Fen Hao Duoluo nomor 1. Tubuhnya yang berbentuk manusia hampir tidak bisa dibedakan dari manusia, semakin mirip manusia, semakin kuat kultivasinya. Tidak pernah ada kaisar dalam garis keturunan macan tutul, kali ini dia datang ke kompetisi, dan tentu saja dia ingin mencobanya. Dan yang berlawanan, kebetulan itu adalah klan monster serigala yang berseteru dengan klan monster macan tutul. Dibandingkan dengan Raja Iblis Macan Tutul Emas, Iblis Serigala ini jauh lebih kokoh, dengan tinggi 4 meter dan kepala serigala. Dari atas kepala ke belakang ditutupi dengan rambut emas, dan otot-otot diikat di seluruh tubuh, penuh daya ledak. Melihat keduanya berhadapan, Tang San mau tidak mau mengingat adegan ketika dia baru saja dilahirkan kembali di benua Falan ketika dia masih muda. Pada saat itu, konflik antara iblis serigala dan iblis macan tutul yang dia provokasi, jadi mengeluarkan chestnut dari api. Dua tanda garis keturunan yang pertama kali dia dapatkan adalah garis keturunan klan serigala angin dan klan macan tutul kilat. Dan dua di depan mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari iblis serigala dan iblis macan tutul. Mulai. Pada saat yang sama ketika suara dingin Kaisar Iblis Agung Pedang Suci terdengar, tubuhnya telah berubah menjadi sinar pedang yang naik ke langit. Dan momentum kedua belah pihak yang awalnya diisolasi olehnya di kedua sisi tiba-tiba saling bertabrakan. Mereka semua adalah ras emas, mereka semua adalah garis keturunan tingkat kedua, dan mereka semua adalah kultivasi di tingkat puncak Raja Iblis Besar. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, seluruh ruang tampak terdistorsi dengan keras, dan tirai tipis yang diubah menjadi pilar raksasa juga terombang-ambing, beriak. Jika bukan karena kesadaran yang cukup kuat, pada saat ini, tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi antara kedua belah pihak dalam perang internal. Cara yang mengesankan dari dua Raja Iblis Besar dan kesadaran dewa mereka bertabrakan dengan keras pada saat pertama. Hantu garis keturunan memadat dan terbentuk di belakang mereka bergegas menuju satu sama lain secara instan. Tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas dan Raja Iblis Serigala Emas juga bergegas menuju satu sama lain seperti kilat. Kedua ras ini adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun pada tingkat Raja Iblis Besar, tidak ada kekurangan metode serangan jarak jauh, tetapi untuk keberadaan dengan basis kultivasi yang sama, pertempuran jarak dekat masih merupakan pilihan terbaik mereka. Karena itu, keduanya bergegas ke lawan pada saat pertama. Kecepatan Raja Iblis Macan Tutul Emas jelas lebih cepat, dan dia berada di depan Raja Iblis Serigala Emas hampir seketika. Tubuhnya langsung berubah menjadi emas, dan cakar tajamnya diayunkan pada saat yang sama, masing-masing meraih leher dan dada Raja Iblis Serigala Emas. Raja Iblis Serigala Emas juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan lolongan serigala yang menusuk keluar dari mulutnya. Segera, langit di sisinya meredup, dan bulan purnama samar-samar bersinar dalam kegelapan di belakangnya. Dengan ledakan, tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas memantul kembali, tetapi Raja Iblis Serigala Emas sudah ditutupi dengan baju besi emas. Di antara sosok yang berkedip-kedip, cahaya bulan bersinar dari belakang, dan tiba-tiba sebuah garis dan tubuhnya persis klon yang sama. Kedua sosok itu bergegas menuju Raja Iblis Macan Tutul Emas pada saat yang bersamaan. Tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas berkedip-kedip di udara, setiap garis emas di tubuhnya menyala, dan pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Di udara medan perang, cahaya dan bayangan ilusi tiba-tiba muncul, tidak sekokoh avatar Raja Iblis Serigala, tetapi kecepatan cahaya dan bayangan ini memang sangat cepat, dan mereka dengan cepat menyerang arah Raja Iblis Serigala. Kedua belah pihak tidak menyerang dengan ragu-ragu,
tetapi menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka muncul. Raungan keras terus berdering, apalagi suara decitan yang terdengar. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh cakar tajam Raja Iblis Macan Tutul Emas yang bergesekan dengan baju besi Raja Iblis Serigala Emas. Tabrakan antara kedua pihak mencapai keadaan panas putih dalam sekejap. Untuk sesaat, darah para penonton yang membara penuh dengan antusiasme. Pertarungan antara dua Raja Iblis teratas menyebabkan seluruh bidang dengan diameter kiloan meter sepenuhnya dirender oleh sinar cahaya keemasan. Kekuatan keduanya memang berimbang. Armor pada Golden Wolf Demon King sangat defensif, tetapi cakar emas gelap di telapak Golden Leopard Demon King juga luar biasa. Salah satunya adalah keunggulan dalam kecepatan, dan yang lainnya adalah daya ledak. Untuk sementara, tidak ada yang mengambil keuntungan. Taktik Raja Iblis Serigala sangat kuat, bukankah kamu lebih cepat dariku? Yah, aku tidak bertahan, biarkan kamu menyerang, dan seluruh tubuhmu penuh dengan kekurangan. Tetapi selama kamu menyerangku, aku akan membayarmu kembali untuk melihat siapa yang tidak tahan. Meskipun tidak mengenai Raja Iblis Macan Tutul Emas besar setiap saat, dengan kekuatan ledakan instannya, serangannya kadang-kadang dapat mendarat di Raja Iblis Macan Tutul Emas besar, dan setidaknya salah satu hantunya dapat dihancurkan. Mereka semua adalah Feng Hao dulu teratas dalam pertempuran jarak dekat, dan segera, luka mulai muncul di tubuh mereka. Armor emas Raja Iblis Serigala penuh dengan bekas cakar, tetapi situasi Raja Iblis Macan Tutul Emas bahkan lebih tak tertahankan. Di bawah cakar 10 meter yang dibawa oleh wabah Raja Iblis Serigala, bagian kanan tubuhnya ditutupi dengan cakar. Dua bekas luka yang dalam dan sedalam tulang tergores. Kedua ras itu awalnya bermusuhan, dan tidak ada niat untuk menjaga tangan mereka sama sekali, mereka semua berjuang untuk hidup mereka. Tang San memperhatikan bahwa selama pertempuran, kedua belah pihak masih minum obat, dan tidak satupun dari mereka adalah obat terapeutik, tetapi jenis yang menyebabkan kekuatan garis keturunan mereka sendiri meledak. Secara bertahap, baju besi yang rusak secara bertahap muncul di udara, dan daging dan darah yang tersebar mulai muncul. Darah emas berceceran di atas panggung, dan kedua sisi pertempuran memiliki mata merah. Dilihat dari kekuatan kedua belah pihak dalam pertarungan ini, mereka harus berada di belakang kontestan kali ini. Namun meski begitu, wabah Raja Iblis jarak dekat semacam ini masih sangat menakutkan. Konfrontasi sengit berlangsung selama 1/4 jam penuh. Kedua belah pihak hampir tidak bisa bertahan dengan kemampuan penyembuhan diri mereka sendiri, tetapi kecepatan serangan telah melambat secara signifikan. Boom, itu adalah tabrakan sengit lainnya. Kedua belah pihak jatuh ke satu sisi. Meskipun aura mereka jelas menurun, mereka merasa lebih berbahaya. Lengan kiri Golden Leopard Demon King sudah terkulai pelan, jelas dia tidak bisa lagi bertarung. Setengah dari armor Raja Iblis Serigala Emas rusak, dan ada lusinan bekas cakar di tubuh yang terbuka. Panggung kompetisi berantakan, dan ada jejak tabrakan di mana-mana. Napas kedua belah pihak tampak agak berat, dan mata mereka bahkan lebih galak. Au, Raja Iblis Serigala Emas mengangkat kepalanya dan melolong, dan cahaya bulan di langit di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Napasnya sendiri mulai naik dengan liar, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh juga menjadi lebih kuat, otot membengkak ke tingkat yang berlebihan. Pada tubuh emas asli, lingkaran cahaya putih berkilau terungkap, membuat rambutnya menjadi emas putih. Soul Land 5 Chapter 999 Pengorbanan. Di ruang tunggu, mata Tang San sedikit menyipit, ini tentang berusaha tiada matian. Dilihat dari situasi saat ini, Raja Iblis Serigala Emas berada di atas angin. Itu tidak berarti memberi Raja Iblis Macan Tutul Emas kesempatan, bahkan jika dia berada di atas angin, dia harus mengalahkan lawan dalam satu pertempuran. Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak sedikit lamban saat ini, dengan satu tangan kehabisan kekuatan tempur, sepertinya ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi itu tidak berarti menyerah, itu hanya menunjukkan taringnya sedikit keras. Raja Iblis Serigala Emas selesai mengisi dan meledak tiba-tiba. Di seluruh panggung kompetisi, aku melihat cahaya bulan bersinar, dan tubuh emas putih besar itu langsung terlempar keluar, dan bayangan cakar yang menakutkan menutupi hampir setengah dari bidang kompetisi. Cahaya pedang putih yang menyala menutupi semua rute yang bisa dihindari oleh Raja Iblis Macan Tutul Emas. Dan pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Pedang Suci di langit tiba-tiba bergerak, dan cahaya pedang yang menyilaukan langsung turun dan jatuh ke lapangan. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu terpental dan terbang ke kedua sisi. Sword Saint Great Demon Emperor campur tangan, jelas hasilnya sudah diputuskan.
Untungnya, Raja Iblis Serigala Emas bangkit kembali. Di masa jayanya, ia hanya terlempar ke tepi lapangan dan kemudian memantul kembali ke tanah. Berbalik dan bangkit, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak agak tragis. Dia terbang lebih cepat, menabrak tirai pelindung dan memantul kembali ke tanah. Dia tidak bangun untuk beberapa saat, seolah-olah tubuhnya lumpuh. Pemenang sudah terbagi, Macan Tutul menang. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Bagaimana mungkin Raja Iblis Macan Tutul Emas menang? Bukankah seharusnya dia kalah? Kata Jin Yaosen dengan tatapan bingung. Tang San meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Apa yang kamu lihat hanyalah penampilan. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini sangat kejam, tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dalam hal kultivasi dan peralatan, itu lebih rendah. Ini sedikit seperti Raja Iblis Serigala Emas. Tapi ketika akhirnya bertabrakan, ia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kekuatan serangan yang cukup. Jin Yaosen tampak bingung, dan sebagian besar penonton merasa serupa dengannya. Raja Iblis Serigala Emas tidak mempertanyakan sedikit pun, tetapi membungkuk hormat kepada Kaisar Iblis Pedang Suci, dan kemudian berbalik dan turun. Ada juga penjaga leluhur khusus yang berkuasa dan membantu Raja Iblis Macan Tutul Emas turun. Suara dingin Kaisar Iblis Pedang Sein bergema di seluruh hadirin. Dalam pukulan terakhir, Macan Tutul Emas akan mengorbankan hidupnya selama 100 tahun dan menyerang dengan nyawanya sendiri. Jika bertabrakan, Serigala Emas akan tiada, dan Macan Tutul Emas akan tiada. Oleh karena itu, Macan Tutul Emas menang. Ia menang, tetapi dilihat dari situasi pada saat itu, ia tidak dapat terus bersaing. Jadi, keduanya tersingkir pada saat yang sama. Panthers peringkat pertama, tapi itu dihentikan. Kegelisahan di antara hadirin dengan cepat mereda, dan lebih banyak lagi suara terengah-engah. Apakah kamu bertarung seperti ini? Adapun apa? Mengorbankan 100 tahun hidup untuk mengalahkan lawan, dan masih tidak mungkin baginya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini benar-benar menakutkan. Pertempuran pertama pertempuran Kaisar begitu tragis. Bagaimana tidak mengejutkan hati semua kontestan dan penonton yang hadir. Apakah itu layak? Jin Yaosen berkata dengan kosong. Tang San melihatnya, lalu melihat para tetua klan pohon emas biru lainnya yang memiliki ide yang sama. Apakah kamu tahu mengapa klan pohon emas biru kami tidak pernah bisa menjadi lebih kuat? Itu karena kamu selalu memiliki pemikiran seperti itu. Klan monster leopard dan klan monster serigala dalam permusuhan. Bahkan ras emas adalah level garis keturunan tingkat kedua. Apakah mungkin garis keturunan untuk memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran Kaisar? Jawabannya adalah tidak. Tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, mengapa mereka masih mencoba untuk mengalahkan lawan mereka dengan segala cara? Ini bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh klan Raja Iblis Macan Tutul Emas dapat mengalahkan lawan meskipun basis kultivasinya sendiri jelas lebih rendah dari lawannya. Bagi klan monster leopard, kehormatan ini bahkan dapat memberikan keuntungan bagi seluruh klan mereka terhadap klan monster serigala, setidaknya secara psikologis. Juga melawan gengsi klan monster Macan Tutul. Di masa depan, perkembangan klan monster Macan Tutul pasti akan lebih lancar. Ini adalah kemenangan kemauan dan keberanian. Alasan mengapa kita lemah adalah karena kamu tidak pernah berpikir kami akan bisa menang. Jika kamu tidak berpikir kamu bisa menang, maka kamu tidak akan pernah menang. Pernahkah kamu mengalami semangat pengorbanan? Mendengar kata-kata Tang San, para tetua mau tak mau menundukkan kepala mereka yang memerah. Ya, keluarga pohon emas biru tidak. Klan pohon emas biru kaya, tetapi klan pohon emas biru takut tiada. Jin Yaosen bergumam, tapi kami tidak pandai berkelahi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingat pilar surga kaisar manusia yang aku beli di pelelangan hari itu? Dibandingkan dengan manusia, apa bakat klan pohon emas biru kami? Manusia dapat melahirkan kaisar. Terlebih lagi, kami masih memiliki energi kehidupan yang besar sebagai pendukung, mengapa kita tidak dapat menemukan jalan kenaikan kita sendiri? Para tetua terdiam. Saat ini, mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Tang San adalah kebenaran. Pada dasarnya, klan pohon emas biru tidak pernah berpikir untuk bertarung melalui pertempuran. Tampaknya bagi mereka bahwa mereka dapat bertahan hidup di bawah perlindungan tubuh leluhur pohon. Pertempuran pertama begitu sengit, bahkan bisa dikatakan brutal. Meskipun Raja Iblis Macan Tutul Emas menang,
dia juga membayar 100 tahun kehidupan, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh ke babak berikutnya, dan keduanya tersingkir. Dari semua 87 kontestan laki-laki, 85 tetap. Tang San bahkan berpikir dalam hatinya bahwa dia setidaknya berada di 85 teratas sekarang, sebelum kompetisi dimulai. Kelompok pemain kedua memasuki arena. Suara Kaisar Iblis Tianhu datang dari atas. Selanjutnya adalah pertandingan antara dua pemain yang memegang kartu seri nomor 3 dan nomor 4. Tepat pada saat ini, Tang San merasakan gerakan di sebelah, indera ilahinya bergerak sedikit, dan segera merasakan kehadiran yang kuat di ruang VIP yang terpisah darinya. Dia tidak memperhatikan sebelumnya siapa yang berada di sebelah Ning Chenen. Sekarang, melalui persepsi kesadaran, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah orang kuat dari garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah. Mampu mewakili garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah dalam pertempuran, yang satu ini pastilah Raja Iblis paling kuat dari Iblis Bangau Mahkota Merah kontemporer. Dengan keakraban Tang San dengan Sword Saint Great Demon Emperor, dia pasti tidak akan mengirim banyak kontestan dari rasnya sendiri ke pertempuran. Ini pada dasarnya sama untuk ras lain, hanya dengan memusatkan sumber daya pada satu kontestan kemungkinan kemenangan akan lebih besar. Dua ras di babak pertama relatif buruk, dengan sejumlah besar klan, dan sudah sangat sulit untuk memberi makan begitu banyak klan. Oleh karena itu, Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas memiliki sangat sedikit peralatan dan barang langka yang digunakan dalam pertempuran. Di level Great Demon King, tidak semua equipment bisa digunakan. Sebaliknya, item yang bisa digunakan untuk bertarung di level ini sangat langka. Jika tidak cocok, lebih baik tidak menggunakannya. Jadi mereka hanya memiliki baju besi untuk pertahanan dan pisau cakar untuk menyerang pada waktu itu. Melalui layar kristal, Tang San juga melihat pria kuat dari garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah ini. Sosok manusia, dengan sepasang sayap putih di punggung, berpakaian putih, terlihat sangat bersih dan rapi. Sepertinya dia berusia 30-an, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan ia tersapu. Hampir saat berikutnya, ia telah menarik sayapnya dan berdiri tegak di atas panggung kompetisi. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein yang telah memimpin pertempuran terakhir telah menghindar, dan orang yang muncul di panggung untuk memimpin pertandingan ini digantikan oleh Kaisar Liu Li Tianjing dari Kekaisaran Richen. Seluruh tubuh Kaisar memancarkan kecemerlangan sebening kristal, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat penampilannya. Jika ada ras dari ras yang sama, Kaisar menghindarinya, yang merupakan prinsip wasit dari kompetisi ini. Pengadilan leluhur tidak mengumumkan ini sebelumnya, tetapi jelas dari penghindaran Kaisar Iblis Besar Pedang Sein saat ini. Soul Land 5 Chapter 1000 Pedang Surga dan Bumi. Lawan dari Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar adalah Raja Iblis Klan Beruang yang tak tertandingi. Raja Iblis Besar Klan Beruang Kekar, tinggi 7 meter, dengan rambut emas gelap di tubuhnya, dan beruang raksasa di dadanya terdapat V besar dalam emas cerah. Seluruh tubuh memancarkan napas darah yang dingin. Sebelum mereka keluar, sudah ada Feng Hao Douluo tipe bumi di istana leluhur untuk mengembalikan medan ke level awal. Meskipun ada juga formasi pertahanan di tanah, tabrakan dan kekuatan destruktif dari Raja Iblis Besar terlalu kuat, dan pertempuran sebelumnya benar-benar membuat tanah berantakan. Bersiaplah. Suara merdu Kaisar Liu Li Tianjing terdengar. Momentum kedua belah pihak melonjak hampir seketika. Raja Iblis Besar Klan Beruang mengulurkan tangannya, dan tubuh aslinya yang besar tiba-tiba membengkak, dan itu benar-benar membengkak hingga lebih dari 15 meter. Sosok yang menakutkan itu menjadi lebih agung. Semua berubah menjadi kesombongan emas yang keluar dari tubuh, cahaya keemasan meledak menjadi sepasang mata, dan panggung kompetisi di sisinya tampaknya telah menebal. Di sisi lain, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar tidak memiliki aura yang begitu kuat, tetapi ada niat pedang yang naik ke langit dan niat pedang yang tajam lurus ke atas. Dibandingkan dengan Raja Iblis Klan Beruang Besar, perawakannya jauh lebih kecil, tetapi saat ini, ada perasaan berada di atas langit. Dalam kesannya, Raja Iblis tampaknya adalah pemain unggulan, dan pemain unggulan dengan peringkat rendah. Di antara 10 pemain unggulan laki-laki, tampaknya berada di peringkat kelima atau keenam, yang bisa dikatakan sebagai salah satu favorit. Dapat dilihat dari fakta bahwa ruang VIP Iblis Bangau Mahkota Merah masih berada di depan ruang VIP Raksasa Emas. Kamu harus tahu bahwa di peringkat Kaisar sebelumnya, Kaisar Iblis Pedang Suci berada di peringkat di belakang Kaisar Iblis Raksasa. Dan sekarang ruang VIP ada di depan, apa maksudnya?
Setelah bimbingannya sendiri, SWOT Saint dan Great Demon Sovereign sekarang memiliki SWOT Intent, SWOT Heart, dan SWOT Soul. Raja Iblis Bangau Mahkota Merah ini seharusnya mendapatkan warisannya yang sebenarnya. Di panggung kompetisi, tampaknya Raja Iblis besar dari klan beruang sangat kuat, dan darah kental itu sepertinya membakar langit. Tapi Feng Hao Douluo yang sebenarnya mengerti bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi permainan tanpa ketegangan. Raja Iblis dari Bangau Mahkota Merah adalah garis keturunan tingkat pertama dan salah satu pemain unggulan, sedangkan Raja Iblis dari klan beruang tidak diketahui, dan asal-usul kedua belah pihak pada dasarnya akan hancur. Di level Great Demon King, terlalu sulit untuk mendapatkan keberuntungan. Ini juga alasan mengapa Tang San, yang lahir di klan Pohon Emas Biru, berperingkat sangat rendah. Meskipun Tang San mengalahkan lawan dengan level yang sama selama pembekalan pekerjaannya, yang dia kalahkan bukanlah jenis Raja Iblis tingkat atas yang bisa mewakili semua ras dalam pertempuran untuk kaisar, tetapi Raja Iblis biasa. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Bahkan jika dia mengalahkan Raja Iblis besar dari klan yang kuat, itu sama saja. Hampir semua Raja Iblis besar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar ditumpuk oleh semua sumber daya dari berbagai kelompok etnis. Perwakilan ras biasa semacam ini harus ada pada tingkat yang sama dengan ras yang kuat. Jika game pertama hanya sebagai makanan pembuka, maka game ini akan memiliki pemain unggulan yang bermain secara langsung, yaitu pertarungan dua level yang lengkap. Kekuatan Raja Iblis besar dari klan beruang jelas lebih kuat dari dua Raja Iblis besar di pertandingan sebelumnya. Klan beruang selalu melekat pada klan binatang raksasa Biman, yang kuat seperti awan, dan mereka adalah salah satu ras pertempuran yang paling kuat. Dengan bakat fisiknya, hampir semua klan beruang luar biasa. Mulai. Kaisar Liuli mengumumkan, dan saat berikutnya, Ambilight naik ke langit. V emas di dada Raja Iblis beruang besar langsung menyala, dan pada saat berikutnya, cahaya kemasan besar keluar dari dadanya, dan menyerbu ke arah Raja Iblis besar Bangau Mahkota Merah di sisi yang berlawanan dengan aura luar biasa yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya kaki menyebar dari kaki Raja Iblis klan beruang besar dalam sekejap, menutupi seluruh tempat hampir seketika. Dilihat dari perubahan halo perisai, ini jelas merupakan bidang kontrol gravitasi. Begitu dia muncul, domain dilepaskan, dan serangan yang kuat terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis klan beruang besar ini telah menggunakan semua kekuatannya. Bagaimana tidak tahu kalau lawannya adalah pemain unggulan? Meneliti lawan harus menjadi prioritas utama kompetisi ini. Hampir semua kontestan tahu siapa saja yang ada dan siapa pemain unggulannya. Di hadapan musuh yang kuat, itu adalah ledakan instan. Pada level mereka, segala sesuatu mungkin terjadi. Meskipun garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah sangat kuat, pertahanannya sangat biasa dan hanya pandai menyerang. Menghadapi ledakan upaya habis-habisan sesaat ini, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah tetap tenang, dia berdiri di tempat dan hanya membuat gerakan yang sangat sederhana, menghunus pedang. Pedang panjangnya ada di belakangnya, dan saat ditarik keluar, seluruh panggung tampak menjadi lebih cerah untuk sesaat. Pada saat itu, meja kompetisi tampak menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Tapi semua penonton sepertinya telah kehilangan detak jantung mereka. Tidak ada yang mewah, tidak ada artefak, hanya pedang. Poin domain, poin Jinmang. Pedang terhunus, langit dan bumi terbagi. Pedang surga dan bumi. Raja Iblis besar dari klan beruang berdiri di tempat, tubuhnya yang besar tidak bergerak, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa matanya sudah penuh dengan kengerian. Di ujung hidung, celah berkedip samar dengan cahaya putih, dan seluruh ujung hidung patah menjadi dua, tetapi tidak menembus dalam. Hasilnya sudah terbagi, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah No. 3 menang. Suara Kaisar Liuli juga agak terkejut. Ini adalah tabrakan antara Raja Iblis teratas. Untuk dapat mengalahkan lawan dalam sekejap, itu harus dihancurkan dengan kekuatan. Benih, ya, itulah pemain benih. Tang San telah membuka kembali daftar pemain saat ini. Daftar benih di tangannya bukan yang resmi, tetapi dibuat oleh Tetua Pohon Emas Biru setelah mengumpulkan berbagai komentar tentang para kontestan dari Istana Leluhur. Ada sistem peringkat internal yang mencakup semua pemain secara detail, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah adalah pemain unggulan kelima dalam peringkat pribadi ini. Ya, itu nomor 5. Di antara begitu banyak kontestan dari klan roh dan monster, mereka juga bisa menduduki peringkat kelima. Hanya pedang ini, itu membuktikan kepada semua kontestan mengapa itu adalah unggulan kelima. Pedang langit dan bumi, arti sebenarnya dari ilmu pedang.
Yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa niat pedang dari Kaisar Iblis Bangau Mahkota Merah Besar ini berbeda dari Raja Iblis Agung Pedang Suci. Dengan kata lain, itu seharusnya bukan garis langsung dari Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, tetapi telah keluar dari jalannya sendiri. Langit dan bumi terbagi menjadi satu pedang. Hanya satu pedang. Pedang yang tampaknya sederhana adalah kombinasi sempurna dari roh, perpaduan dari niat pedang, hati pedang dan jiwa pedang. Pedang itu telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, itu menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan binasa. Metode serangan semacam ini yang dilakukan dengan satu pedang benar-benar langka, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ia telah mencapai titik di mana ia dapat mengirim dan menerima, jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan tiada. Jian tidak tahu kapan menerima kembali. Raja Iblis Agung dari Bangau Mahkota Merah mengangguk kepada Raja Iblis Agung dari klan beruang. Raja Iblis Agung dari klan beruang juga telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertindak saat ini. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia akan tiada. Jika bergerak sedikit lebih jauh, kepala dan tubuhnya sendiri akan terpotong. Dengan tangan tergenggam dan membungkuk, Raja Iblis Agung dari klan beruang bahkan memiliki rasa takwa. Jika bukan karena belas kasihan pihak lain, itu akan tiada sekarang, dan pada saat itu, bahkan Kaisar Liuli mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Di zona perang, aku tidak tahu berapa banyak kontestan yang menghirup udara dingin. Siapa yang bisa menghentikan pedang seperti itu? Aku khawatir pukulan barusan memiliki kekuatan Kaisar biasa, kan? Apalagi dia masih menunjukkan belas kasihan dan tidak melakukan yang terbaik dalam hal itu. Sangat kuat, yang ini, sangat kuat.